Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat, tetap tinggal dalam spirit Roh Kudus. Karena ketika setiap kita tinggal dalam Roh Kudus Tuhan, maka kita akan tetap dikuatkan. Kita akan dimampukan untuk menghadapi segala situasi. Tidak peduli seberat apapun pergumulan kita, tidak peduli seberat apapun masalah kita, tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan dimampukan. Itu yang dikatakan Tuhan, bila Tuhan di depanku atau bersamaku, siapakah yang menjadi lawanku? Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Dikatakan, tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, pada saat ini menyebut nama Tuhan merupakan hal yang biasa bagi banyak orang. Bahkan ada banyak orang yang menyalahgunakan menyebut nama Tuhan. Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Menyebut nama Tuhan itu secara biasa saja. Padahal saudara-saudara, nama Tuhan itu adalah Allah yang agung. Tuhan kita itu adalah Allah yang suci, yang maha tinggi. Sehingga ketika kita menyebut nama Tuhan itu tidak boleh dengan asal-asalan, apalagi dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan marah kepada kita, Dia akan murka kepada kita. Ada begitu banyak orang yang bercanda dengan nama Tuhan. Semakin tertawa orang dengar candaan kita, semakin semangat kita mengungkapkan nama Tuhan dengan candaan. Saya mengingatkan kepada kita, terlebih melalui firman Tuhan ini, berhati-hatilah. Jangan sembarangan mengucapkan nama Tuhan. Belakangan ini juga banyak sekali orang yang mungkin kelihatannya kelihatan sedikit lebih kudus perasaannya. Ketika dia mengatakan bahwa Yesus, Tuhan dalam banyak hal. Saudara-saudara, saya mau ingatkan kepada kita juga melalui firman Tuhan ini, bukan banyaknya perkataan Tuhan yang kita sebutkan membuat kita dikenal oleh Tuhan. Bukan dengan banyaknya mulut kita ini mengatakan nama Tuhan itu membuat kita lebih terlihat orang yang beriman. Bukan itu. Tetapi yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berkenan dan beriman kepada Tuhan ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Makanya Yesus berkata, saudara-saudara, dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 ini, kita sudah sering sekali mendengarkan perkataan ini, saudara-saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi atau melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya saudara-saudara, bukan ketika kita sering menyebut nama Tuhan, kalau kita terkejut, Tuhan, Tuhan, aduh Yesus, darah Yesus. Bukan itu. Tetapi ketika kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, itulah yang menjadi pertanyaan kepada kita saudara-saudara, apakah yang dikehendaki Tuhan? Makanya Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan lebih senang
hambanya, orang-orang yang percaya itu melakukan kasih daripada terus menyebut-nyebut namanya. Padahal dia tidak mencerminkan orang yang tinggal dalam kenan dan kehendak Tuhan itu sendiri. Makanya saudara-saudara, ketika kita menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan, firman Tuhan ini berkata, yaitu dalam hukum Taurat yang ketiga ini, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Bapak Ibu saudara-saudara, ungkapan kata jangan adalah merupakan peringatan yang keras dari Allah. Hal ini mau menunjukkan kepada manusia betapa kudusnya Tuhan, betapa agungnya, betapa mulianya. Kita ini adalah makhluk yang najis, yang kotor, yang penuh dengan dosa. Saudara-saudara, ketika kita berhadapan dengan manusia atau pejabat, kita selalu sembah sujud kepadanya. Dalam arti kita angkat tangan sambil sembah. Bagaimanakah kita datang ke hadapan Tuhan dan mengatakan nama Tuhan? Sering sekali kata Tuhan itu terlalu gampang, terlalu enak untuk disebutkan. Oleh karena itu berhati-hatilah. Seharusnya kita menyebut nama Tuhan itu ketika kita mengagungkan namanya, ketika kita dalam beribadah, puji-pujian, dan ketika kita minta tolong, dan ketika kita tersesat. Itulah hendaknya kita menyebutkan nama Tuhan. Hati-hati bahwa nama Tuhan itu sering sekali kita sebutkan menjadi hal yang biasa. Dan ketika kita menyatakan itu dengan hal biasa, menyebutkan nama Tuhan itu dengan hal yang sangat biasa, hati-hati saudara-saudara, penghormatan kita akan Tuhan juga sedang berkurang. Oleh karena itu, maka katakanlah nama Tuhan dengan semana mestinya. Dimanapun, kapanpun, saudara-saudara, kita harus betul-betul menghormati dan menyebut nama Tuhan dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara, ketika kita menyebutkan nama Tuhan, masihkah kita memaknai bahwa Tuhan itu begitu kudus di hadapan kita? Makanya pemikiran kita yang perlu betul-betul kita perbaharui, supaya jangan setiap kita sembarangan lagi untuk menyebutkan nama Tuhan. Hendaklah Tuhan benar-benar kita hormati, kita tempatkan, dan sangat-sangat mulia. Jangan sampai Tuhan menghukum kita. Karena apa? Karena kita telah terlalu biasa, sehingga nama Tuhan itu tidak begitu luar biasa lagi untuk disebut. Dulu bagi orang Yahudi, nama Tuhan itu ditulis dengan tetragrammaton. Tetapi untuk menyebutkannya diganti menjadi Adonai. Karena namanya yang ditulis dengan tetragrammaton itu begitu agungnya, begitu kudusnya, begitu mulia, sehingga tidak sembarangan kita boleh menyebut nama Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, yang saya mau katakan, bukan lagi kita tidak boleh menyebutkan nama Tuhan, tidak, bukan itu. Tetapi ketika kita menyebutkan nama Tuhan, maka sebutlah namanya dengan benar-benar kita mengagungkan Dia, dengan kita melakukan kehendak-kehendaknya, supaya Tuhan juga bisa dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Terima kasih Tuhan untuk firman. Sekali lagi Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak sembarangan menyebut nama Tuhan, menyebut nama-Mu ya Allah kami. Nama-Mu itu begitu kudus, begitu agung. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ajar kami Tuhan mempergunakan menyebut nama-Mu itu hanya dalam puji-pujian kami, tidak dengan sembarangan. Kalaupun selama ini kami merasa biasa untuk menyebutkan nama-Mu Tuhan, tapi biarlah untuk waktu ke depan kami benar-benar hanya benar-benar dalam mengagungkan nama-Mu saja kami menyebutkan nama Tuhan. Terima kasih Yesus.
Dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah menyebutkan nama Tuhan dengan sebaik-baiknya, dan lakukanlah kehendak Tuhan. Itu yang paling diinginkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan.